Halo semuanya, kembali lagi bareng kita berlima. Hari ini kita mau membahas tentang kebijakan PPN 12% yang lagi ramai sama teori klasik dari Ibnu Khaldun. Di video yang kita tonton, Pak Andi Irawan bilang pemikiran ini sudah ada sejak 600 tahun lalu, tapi masih relevan banget sampai sekarang. Oke, aku mau tanya ke Revalina dulu deh. Rev, kenapa sih kita harus jauh-jauh narik teori Ibnu Khaldun buat bahas pajak zaman sekarang? Nah, pertanyaan bagus, Matt. Karena Ibnu Khaldun itu bukan cuma sejarawan, tapi dia bapak sosiologi yang sudah memetakan siklus kejayaan negara. Dia melihat ada hubungan antara cara pemerintah narik pajak dengan umur sebuah peradaban. Menariknya, teori ini malah jadi fondasi ekonomi modern di Barat. Tapi bentar, aku mau tanya ke Rumah Isa dulu. Kalau pemerintah kita sekarang naikin PPN jadi 12%, secara logika kan pendapatan negara otomatis naik dong. Karena persentasenya nambah. Tapi, kenapa di video tadi dibilang itu bisa kontraproduktif? Nah, itu tuh sebenarnya jebakannya Zel. Ibnu Khaldun justru bilang sebaliknya. Beliau menjelaskan kalau pajak terlalu tinggi, orang jadi patah semangat buat bisnis. Bayangin aja nih ya, kita mau jualan, tapi untung kita tuh habis buat bayar pajak yang mahal. Akhirnya apa coba? Orang milih tutup usahanya. Kalau misalnya banyak toko yang tutup, pemerintah mau dapat pajak dari mana? Hasil malah pendapatan negara turun tajam. Betul itu Rum. Aku juga mau nanya ke Ezel. Tadi di video kan disebutin soal tokoh Amerika yaitu Arthur Lever. Dia kan pakai kurva buat jelasin ini. Bisa nggak sih kita jelasin simpelnya gimana kurva letter itu membenarkan omongan dari Ibnu Khaldun? Oke, jadi gini deh, bayangin sebuah kurva berbuntu gunung, di titik bawah itu pajaknya 0%. Negara nggak dapat uang sama sekali. Nah, di titik puncaknya itu pajaknya tuh menengah, negara dapat uang maksimal. Tapi, kalau pajaknya ditarik ke 100%, negara juga nggak dapat uang, karena orang mending nggak kerja kan daripada semua hasilnya diambil negara. Nah, Ibnu Khaldun sudah ngomong titik optimal ini 600 tahun sebelum Lever lahir. Wah, gila ya pemikirannya melampaui zaman, tapi aku penasaran, Dea, di video itu ada singgungan soal gaya hidup mewah pemerintah. Apa hubungannya sama kenaikan pajak sih? Menurut saya, hubungannya erat banget, Matt. Ibnu Khaldun memperingatkan kalau pajak biasanya naik karena pengeluaran negara yang nggak terkontrol atau sekedar buat membiayai kemewahan birokrasi. Pak Andi, di video ini kasih contoh yang kritis. Buat apa studi banding fisik ke luar negeri kalau infonya bisa dicari di internet? Itu kan pemborosan uang pajak. Aku setuju banget nih sama dia. Aku mau tanya ke Rumah Isa. Soal keadilan. Di video kan dibahas pajak itu nggak boleh pandang bulu. Tapi kenyataannya, gimana menurut Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu pro keadilan banget loh, Rev. Beliau bilang, jangan karena orang itu dekat sama pengusaha atau punya kedudukan tinggi, terus mereka dikasih karpet merah atau keringan pajak. Malahan justru yang punya akses sumber daya yang lebih besar dan keuntungannya miliaran atau triliunan, itu yang harus bayar lebih banyak. Adil itu bukan rata, tapi profesional. Tapi kalau pajak nggak dinaikin, terus negara dapat uang dari mana buat bangun rumah sakit? Kan di video juga dibilang pajak itu buat bantu janda dan anak yatim. Nah, aku coba bantu jawab ya sesuai video tadi. Strateginya buat naikin persentase pajaknya, tapi memperbesar kuenya. Kalau pajak ringan, bisnis makin banyak, lapangan kerja terbuka. Walaupun pajaknya kecil, tapi kalau yang bayar jutaan orang dan usahanya sukses semua, total duit yang masuk ke negara atau masuk ke kas negara bakal jauh lebih gede daripada pajak 12%, tapi yang bayar cuma sedikit karena sisanya bangkrut. Nah, bener banget itu.
Dan Pak Andi juga menekan soal peningkatan kualitas layanan. Kalau masyarakat sudah bayar pajak, administrasinya juga jangan dipersulit. Pelayanan rumah sakit harus lebih baik. Birokrasi jangan berbelit-belit. Itu bentuk balas budi negara untuk rakyat. Wah, nggak kerasa diskusi kita sudah dalam banget. Oke, sebelum kita selesai, ada closing statement nggak? Nah, jadi intinya belajar dari Ibnu Khaldun itu belajar soal keseimbangan. Jangan sampai pajak yang tujuannya buat bangun negara malah jadi senjata yang membunuh ekonomi rakyat. Dan jangan lupa efisiensi pemerintah itu harga mati sebelum minta rakyat bayar lebih. Oke, keren. Terima kasih teman-teman buat diskusinya hari ini. Nah guys, pajak itu penting, tapi cara narik dan cara pakainya jauh lebih penting. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.